Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Firmansyah selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Digital. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gevira Aulia Azhara dari Informatika kelas B dengan ujung NPM 041. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek UAS saya yang berjudul Smart Home Automation berbasis Internet of Things dengan monitoring real time. Nah, proyek ini dibuat untuk menerapkan konsep Internet of Things atau IoT, yaitu teknologi yang memungkinkan perangkat elektronik saling terhubung melalui internet sehingga dapat melakukan monitoring dan kontrol secara real time. Saat ini, teknologi smart home mulai banyak digunakan karena dapat membantu meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi penggunaan listrik di rumah. Oleh karena itu, saya membuat sistem smart home sederhana yang dapat memonitor suhu, mendeteksi cahaya, dan gerakan serta mengontrol perangkat secara otomatis maupun manual melalui aplikasi Blink. Nah, di sini ada beberapa komponen yang saya pakai. Yang pertama, memakai ESP32 sebagai microcontroller utama yang berfungsi untuk mengatur seluruh sistem dan menghubungkan perangkat ke internet. Yang kedua, ada DHT22 yang ini digunakan untuk membaca suhu lingkungan secara real time. Terus ada LDR atau Light Dependent Resistor yang digunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya pada ruangan. Terus ada PIR ini digunakan mendeteksi gerakan manusia. Terus ada beberapa LED sebagai simulasi output pada smart home. Ada buzzer ini sebagai alarm, ada 2 push button sebagai tombol kontrol. Terus ada beberapa resistor juga ini untuk membatasi arus listrik agar komponen tetap aman dan tidak rusak. Terus juga di sini saya menggunakan aplikasi Blink. Nah, di sini masih dalam kondisi offline. Nah, pada Walkbee ini digunakan 4 LED dengan fungsi yang berbeda. Yang pertama ada LED merah yang digunakan sebagai indikator mode auto ini dan manual. Terus ada LED ungu sebagai indikator warning atau overload. Terus juga ada LED biru sebagai indikator kipas atau suhu pada atau dari sensor DHT22. Terus yang terakhir ada hijau sebagai indikator lampu otomatis dari sensor LDR dan PIR. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit rangkaiannya. Nah, DHT32 yang ini terhubung ke ESP32 di GPIO 15. Terus dari LDR yang ini terhubung ke ESP32 ke pin 34. Mohon maaf sebelumnya, yang DHT22 terhubung ke GPIO 15 ini digunakan untuk membaca data suhu lingkungan, sedangkan LDR ini terhubung ke ESP32 dengan pin 34 sebagai input analog untuk membaca tingkat cahaya pada lingkungan. Nah, sensor PIR ini terhubung ke ESP32 di GPIO 14 untuk mendeteksi adanya gerakan. Terus kemudian LED ini terhubung ke ESP32 yang hijau ke GPIO 18, terus yang biru ke GPIO 19 di sini. Terus yang ungu ke GPIO 21 dan yang merah ke GPIO 23. Nah, buzzer yang ini dia terhubung ke ESP32 di pin GPIO 22 yang digunakan sebagai alarm ketika kondisinya overload terjadi pada sistem. Nah, selain itu di sini juga ada push button yang digunakan untuk menggantikan metode otomatis dan manual serta melakukan kontrol perangkat secara manual. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang codingan. Di sini ada beberapa library. Yang pertama ada Wi-Fi. Nah, yang ini untuk koneksi internet. Terus juga ada Blink untuk koneksi aplikasi IoT. Terus ada DHT untuk membaca sensor suhu. Terus ada HTTP client dan Arduino JSON untuk mengambil data cuaca dari internet. Kemudian program melakukan konfigurasi
token, Blink koneksi Wi-Fi, dan API cuaca online. Sistem menggunakan koneksi internet agar data sensor dapat dipantau secara real-time melalui smartphone. Nah, pada sebagian step, program melakukan inisialisasi seluruh sensor dan perangkat output. ESP32 mulai menghubungkan diri ke jaringan Wi-Fi dan server link yang di sini yang sudah saya perlihatkan sebelumnya. Setelah koneksi berhasil, sistem mulai membaca data sensor dan mengirimkannya ke dashboard Blink. Nanti di sini Blinknya akan online, statusnya bakal online. Nah, selanjutnya pada bagian loop, sistem bekerja secara terus-menerus untuk membaca kondisi sensor dan menjalankan logika smart home. Sistem ini memiliki dua mode, yaitu mode otomatis dan manual. Pada mode otomatis, perangkat akan bekerja sendiri berdasarkan kondisi lingkungan. Nah, di dalam simulasi Woki terdapat 4 LED dengan fungsi yang berbeda yang sebelumnya sudah saya jelaskan. Nah, ketika simulasi atau Woki ini dijalankan, kita pilih yang ini. LED merah akan langsung menyala. Hal ini menandakan bahwa sistem sedang berada pada mode auto. Kemudian ketika suhu ruangan, nah ini suhu ruangan ini tuh udah lebih dari 24 derajat Celcius, maka kipas otomatis akan menyala. Nah, coba kita turunkan di sini suhunya. Nah, ketika diturunkan, lampu akan mati karena suhu sudah kembali normal. Jika ditekan lagi, lampu akan menyala karena mendeteksi suhu panas seperti itu. Nah, mari kita turunkan lagi. Nah, terus ketika sensor LED LDR diturunkan dan PIR dinyalakan, maka lampu hijau akan menyala. Nah, ini tuh menandakan adanya kondisi manusia atau karena sistem mendeteksi kondisi ruangan gelap dan terdapat aktivitas manusia. Nah, terus ketika DHT dua-duanya dinaikin temperaturnya, terus juga ininya tetap diturunkan dan PIR-nya. Nah, di sini ini terjadi overload ya. Di sini terjadi overload. Sensor menandakan adanya peringatan penggunaan listrik yang berlebihan yang dimaksud oleh overload. Nah, nih kita kembali ke Blink. Sebentar. Coba kita ulangi lagi. Nah, di sini kondisi lampu statusnya tuh menyala. Nah, di sini tadi kan offline ya. Nah, sekarang udah online. Nah, di sini kondisi lampunya tuh menyala. Nah, selain itu juga di dalam Blink ditampilkan beberapa informasi seperti suhu, status lampu, status kipas, mode sistem dan juga kondisi cuaca. Nah, kesimpulannya dari proyek ini
bahwa teknologi Internet of Things dapat digunakan untuk membangun sistem smart home yang mampu melakukan monitoring dan kontrol perangkat secara otomatis maupun real-time melalui internet. Melalui proyek ini, saya dapat mempelajari bagaimana sensor microcontroller, internet, dan aplikasi IoT dapat bekerja bersama dalam satu sistem terintegrasi. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.